Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Agus selaku dosen pengampu untuk mata kuliah jaringan komputer ini. Sebelum presentasi saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Abil Trivia Bima Prawira dengan NIM 220512041104 dari kelas Teknik Informatika C. Baik, presentasi pada hari ini yakni tentang komponen penyusun jaringan. Dan untuk slide pertama saya mulai, yakni komponen dasar dari jaringan lokal atau LAN, yakni sebuah jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti kantor, sekolah, atau gedung. Komponen dasar jaringan LAN ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur yang memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi. Berikut adalah beberapa komponen dasar jaringan LAN, yakni yang ada hardware pertama, ini komputer atau host, merupakan perangkat individu seperti PC, laptop, atau server yang terhubung ke jaringan, yang menjadi sumber daya bagi pengguna, atau menjadi penyimpanan, atau aplikasi dalam sebuah jaringan. Lalu ada switch atau hub. Switch sendiri digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam sebuah jaringan lokal yang mengarah pada tingkat data link layer, sedangkan hub memungkinkan koneksi fisik beberapa perangkat ke dalam jaringan. Switch atau hub ini berfungsi mengarahkan paket data antar perangkat ke dalam jaringan. Lalu ada router yang menghubungkan dua atau lebih jaringan dan mengarahkan paket data di antara mereka. Router sendiri berfungsi untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirim data antar jaringan. Lalu ada access point. Access point digunakan untuk menyediakan koneksi nirkabel dalam sebuah jaringan atau yang bisa kita sebut WiFi sekarang. Access point sendiri berfungsi untuk mengubah sinyal kabel menjadi sinyal dari kabel agar perangkat dapat terhubung melalui satu jaringan yang sama. Lalu ada kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair dan STP atau Shielded Twisted Pair. Jenis kabel yang sering digunakan untuk mentransmisikan data dalam jaringan. UTP sendiri memiliki arti unshielded yang berarti tidak memiliki lapisan pelindung tambahan, sementara STP yang berarti shield dilindungi oleh lapisan tambahan untuk mengurangi interferensi elektromagnetik yang terjadi dalam sebuah kabel. Lalu ada konektor RJ45. Konektor yang umumnya digunakan untuk menghubungkan ujung kabel UTP atau STP ke perangkat jaringan seperti komputer, switch, atau router. Lalu berikutnya ada software atau perangkat lunak, yakni ada sistem operasi jaringan atau network operating system yang dirancang untuk mendukung operasi jaringan seperti Windows, Linux, atau macOS. Lalu ada protokol jaringan, yakni aturan dan prosedur untuk komunikasi data dalam jaringan seperti TCP/IP, UDP, dan ICMP. Lalu berikutnya ada driver jaringan, yakni program perangkat lunak yang memungkinkan perangkat keras untuk berkomunikasi dengan sistem operasi, yang berfungsi untuk menyediakan layanan antarmuka antar perangkat keras dan sistem operasi, memungkinkan pengenalan dan pengguna perangkat tersebut. Lalu pada slide berikutnya, yakni ada hub, switch, dan router. Tiga perangkat ini sering digunakan dalam jaringan komputer untuk mengelola lalu lintas data, tetapi mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah perbandingan singkat antara hub, switch, dan router. Hub, fungsi utamanya yakni meneruskan paket data ke semua perangkat yang terhubung tanpa memperhatikan tujuan atau asal data. Hub sendiri paling dasar bekerja di tingkat data link layer atau OSI model. Kelemahan dari hub sendiri yakni sering terjadi collision data dan kurang efisien karena mengirim data ke semua perangkat terlepas dari tujuannya. Lalu ada switch yang fungsi utamanya ini meneruskan paket data hanya ke perangkat yang dituju berdasarkan alamat MAC atau media access control perangkat. Switch bekerja di tingkat data link layer atau OSI model seperti hub tadi. Lalu untuk keunggulannya sendiri lebih baik daripada hub dan efisien daripada hub karena memahami alamat MAC dan mengirim data hanya ke perangkat yang dituju. Lalu ada router yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan dan mengarahkan paket data antar mereka berdasarkan alamat IP. Router bekerja di tingkat network layer 3 atau stasiun model ketiga yang keunggulannya sendiri lebih pintar daripada switch dan hub, lebih efisien daripada switch dan hub, dan dapat mengambil keputusan berdasarkan alamat IP, lalu mengisolasi lalu lintas dan memberikan keamanan jaringan. Lalu pada slide berikutnya ada kabel UTP dan STP. Kabel UTP dan STP sendiri atau ya kita sudah sebutkan tadi unshielded twisted pair dan shielded twisted pair.
adalah dua jenis kabel yang umum digunakan dalam jaringan komputer untuk mentransmisikan data. Kedua kabel ini memiliki perbedaan dan perlindungan dari interferensi elektromagnetik. Berikut adalah penjelasan tentang kabel UTP dan STP beserta standar warna kabelnya. Kabel UTP itu tidak memiliki pelindung tambahan di sekitar pasangan kawat yang bersilangan, rentan terhadap interferensi elektromagnetik dan gangguan dari sumber-sumber luar. Untuk standar warna dari kabel UTP sendiri yakni ada pair pertama yakni putih, biru, dan biru, lalu pair kedua putih, oranye, dan orange, pair ketiga putih, hijau, dan hijau, dan pair keempat putih, coklat, dan coklat. Untuk kabel STP sendiri yakni dilengkapi dengan pelindung tambahan yang dapat berupa foil atau anyaman tembaga untuk mengurangi interferensi elektromagnetik yang akan terjadi. Dan kabel STP lebih efektif dalam mengatasi gangguan eksternal. Untuk standar warna kabel STP sendiri yakni putih, biru, putih, orange, putih, hijau, dan putih, coklat. Standar warna yang diberikan sesuai dengan nomor-nomor yang mereka miliki seperti 568B atau 568A yang sering digunakan untuk mengkategorikan dan menghubungkan konektor dari RJ45 pada ujung kabel. Warna-warna ini penting untuk memastikan kecocokan yang benar antara ujung kabel pada kedua sisi koneksi. Warna kabel diatur dalam pasangan yang bersilangan untuk mengurangi crosstalk atau interferensi antar pasangan kabel. Kabel UTP sendiri lebih umum digunakan dalam aplikasi jaringan biasa seperti koneksi Ethernet, sementara kabel STP lebih umum digunakan dalam lingkungan yang memerlukan perlindungan ekstra terhadap interferensi elektromagnetik seperti lingkungan industri atau di sekitar peralatan listrik yang kuat. Berikutnya ada straight through cable atau kabel straight, yakni kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan jenis yang berbeda, misalnya komputer ke switch atau komputer ke router. Pasangan kabel pada satu ujung memiliki urutan warna yang sama seperti pada ujung lain. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika ujung kabel A yakni putih biru biru, putih orange, putih hijau, putih coklat, maka ujung B juga putih biru, putih orange, putih hijau, dan putih coklat. Lalu untuk crossover atau kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan jenis yang sama, misalnya komputer ke komputer, switch to switch, atau router ke router. Pasangan kabel pada satu ujung memiliki urutan warna yang berbeda dengan ujung yang lainnya. Tidak seperti straight through tadi, untuk ujung A dari crossover kabel, yakni putih semisal putih, hijau, dan biru, putih, biru, dan hijau, putih, orange, dan putih orange ke putih, coklat ke coklat. Lalu untuk ujung yang B, ya putih, hijau ke biru, putih, biru ke hijau, putih, orange ke orange, dan putih, coklat ke coklat. Dalam crossover kabel ada kebalikan pada pasangan 1 dan 2, serta pasangan 3 dan 6. Hal ini memungkinkan perangkat pada kedua ujung kabel dapat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa perlu melalui switch dan hub. Lalu pada slide berikutnya yakni ada kabel serat optik atau kabel fiber optik, yakni kabel serat jenis kabel yang menggunakan serat kaca atau plastik yang sangat halus untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Ini adalah alternatif yang efisien dan cepat dibandingkan dengan kabel tembaga dalam mentransmisikan data jarak jauh. Berikut adalah beberapa informasi mengenai kabel serat optik. Oke, slide berikutnya. Yang pertama ada jenis-jenis serat optik. Yang pertama, single made fiber atau SMF digunakan untuk mentransmisikan satu mode cahaya pada satu waktu. Biasanya digunakan dalam aplikasi jarak jauh dan memiliki kapasitas transmisi yang lebih tinggi. Dan juga ada multi-mode fiber atau MMF, memungkinkan transmisi beberapa mode cahaya sekaligus. Biasanya digunakan untuk jarak yang lebih pendek. Yang kedua ada struktur kabel serat optik. Yang pertama ada inti atau core, bagian tengah serat optik yang membawa cahaya. Lalu ada cladding, lapisan sekitar inti yang memiliki indeks refraksi yang lebih rendah, membantu cahaya tetap terperangkap dalam inti. Lalu ada buffer coating, lapisan pelindung di sekitar cladding yang berfungsi untuk melindungi serat dari kerusakan fisik. Dan yang berikutnya ada jacket, yakni lapisan pelindung eksternal yang melindungi kabel secara keseluruhan. Lalu berikutnya ada keuntungan kabel serat optik, yakni karena bandwidth tinggi. Yang pertama karena bandwidth tinggi, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi, jarak jauh, dapat mentransmisikan data dalam jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel tembaga, dan tahan EMI atau tidak rentan terhadap interferensi elektromagnetik karena sifat dielektrik serat optik. Lalu karena faktor keamanan yang sulit untuk di-intercept karena tidak melepaskan sinyal elektromagnetik.
Dan yang keempat, aplikasi kabel serat optik. Yakni yang pertama ada telekomunikasi yang digunakan untuk transmisikan data suara, video, dan internet. Yang kedua ada jaringan komputer yang digunakan dalam jaringan lokal atau LAN dan juga jaringan area luas atau WAN, Wide Area Network. Dan kedua ada peralatan medis yang digunakan dalam peralatan di bidang kesehatan untuk mentransmisikan data gambar medis. Dan yang berikutnya ada penerangan. Serat optik dapat digunakan untuk penerangan dan dengan memandu cahaya. Yang kelima ada instalasi dan perawatan. Instalasi serat optik memerlukan kehati-hatian karena serat sangat rentan terhadap kerusakan fisik. Dan berikutnya perawatan serat optik melibatkan pembersihan secara teratur dan perlindungan dari lentur yang berlebihan. Dan keenam, konektor serat optik. Terdapat berbagai jenis konektor serat optik seperti SC, LC, ST, dan MTP atau MPO yang digunakan untuk menghubungkan serat optik ke perangkat dan saling menghubungkan kabel. Kabel serat optik telah menjadi elemen integral dalam infrastruktur jaringan modern, menyediakan kapasitas dan kecepatan yang tinggi untuk mentransmisikan data dalam berbagai aplikasi. Baik, saya kira cukup untuk video presentasi yang telah saya paparkan pada hari ini. Dan berikut adalah sedikit simulasi bagaimana saya merangkai sebuah kabel dalam mode straight through melalui simulasi UTP Kabel Simulator. Dan sebagai penutup juga, saya kira cukup untuk presentasi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.